أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang berkah ini kita kembali hadir di Masjid Raya Al-Aqwa ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beserta salam tidak berulang dikatakan bahwa junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia menyenangkan nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati bapak-bapak, saudara, jemaah Masjid Raya Al-Aqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan beberapa informasi yang beritahukan kepada jemaah yang masih berada di rumah atau sedang dalam perjalanan, ibadah salat Jumat kita pada hari ini tinggal lebih kurang 9 menit lagi, lebih kurang 9 menit lagi. Untuk itu marilah kita bersegera datang dan hadir ke Masjid Raya Al-Aqwa ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Bapak-bapak, saudara, jemaah Masjid Raya Al-Aqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, informasi pertama yang disampaikan yakni infak yang terdapat pada Jumat yang lalu untuk masjid kita yakni sebesar Rp2.637.000, Rp2.637.000. Kemudian untuk anak yatim yakni sebesar Rp1.449.000, Rp1.449.000. Dan hari ini alhamdulillah kami juga mendapat infak dari Ibu Hajah Fatomah Rp500.000, kemudian dari Hajah Setiawa Rp500.000, kemudian dari Ibu Kalbadri yakni Rp500.000, kemudian dari Bapak Mutar yakni sebesar Rp200.000. Untuk itu marilah kita bacakan satu kali surah Al-Fatihah dan hadiahkan kepada muslimin dan muslimat yang berinfak dan wakaf pada masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan segala dosanya. Ampunkan segala dosanya, terima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah Taala berikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan harta, kemudian berikan kesehatan jasmani dan rohani, dan juga kepada cucu kita menjadi cucu dan saudara dan salehah, mau berbakti kepada bangsa dan negara, terutama bagi agama dan orang tuanya. Dan juga kita mohon kepada Allah Taala bagi kaum muslimin dan muslimat, dan juga untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Taala yang masih hidup bersama kita dalam kasih bersama dalam perbuatan rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan segala dosanya, terima segala ibadahnya, dijauhkan pada siksa kubur dan lapangkan kuburnya, dan dijadikan kuburnya sebagai daripada tamu-tamu surga Allah Taala. Mungkin ada niatnya daripada kaum muslimin dan muslimat yang berinfak dan wakaf pada masjid kita ini yang tidak tersampaikan oleh kami. Selesai kita baca surah Al-Fatihah nanti, seluruh daripada niatnya tersebut diterima oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Lin Nabi wa alihi wa ummatihi wa rabbil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, saudara, jemaah Masjid Raya Al-Aqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, informasi berikutnya yakni tentang info gerakan salat subuh berjamaah. Insyaallah nanti akan dilaksanakan di masjid kita ini, yakni Masjid Raya Al-Aqwa dan Jembatan Kota Tengah. Untuk berceramah kami belum dapat informasi, nanti bisa kita lihat informasi melalui Yahoo BSD ataupun melalui informasi melalui mobil yang berjalan setiap sore Sabtunya. Untuk itu kami selaku pengurus Masjid Raya Al-Aqwa mengimbau dan mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di rumah, marilah kita
kita hadiri gerakan salat subuh berjamaah nanti di masjid kita ini, Masjid Raya Takwa, pada subuh ahad ini dengan agenda salat subuh berjamaah di masjid, kemudian ceramah agama, kemudian sarapan pagi bersama di masjid kita ini. Jadi kami mengimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di rumah dan yang juga berada dalam masjid ini, mari kita hadiri gerakan salat subuh berjamaah pada subuh ahad ini. Demikian kami ucapkan terima kasih. Bapak-bapak saudara jemaah Masjid Raya Takwa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, informasi yang berikutnya ini adalah undangan dari Datuk kita Haji Romani. Beliau mengundang kita dalam rangka takziah memperingati 40 hari atas berpulangnya rahmatullah istri beliau, yakni Hajah Mariani binti Sultan, yakni pada Sabtu malam minggu malam minggu ini setelah salat Isya di rumah kediaman beliau, yakni Pak Datuk kita Haji Romani. Marilah kita hadiri kunjungan takziah memperingati 40 hari atas berpulangnya rahmatullah istri beliau, yakni Hajah almarhumah Hajah Mariani binti Sultan, topiknya malam minggu setelah salat Isya di rumah kediaman Datuk kita Haji Romani. Atas kehadiran ucapkan terima kasih dengan undangan resmi bapak-bapak dan ibu-ibu. Atas kehadiran kami ucapkan terima kasih. Kemudian ini ada undangan dari Ibu Virus Nurdin almarhum. Beliau mengundang kita dalam acara mencukup anak atau memberi nama anak ataupun cucu dari Ibu Virus Nurdin, mencukup cucunya. Topiknya hari Sabtu jam 8 pagi bertempat di rumah Ibu Virus Nurdin, belakang Pasar Kamis, Bocah Balong, Kota Tegal. Marilah kita hadiri acara mencukup anak dan memberi nama anak. Nama anak cucu daripada Ibu Virus Nurdin almarhum, topiknya hari Sabtu pagi jam 8, tempat di rumah kediaman Ibu Virus Nurdin, belakang Pasar Kamis, Bocah Balong, Kota Tegal. Ini undangan resmi dari beliau. Marilah kita hadiri pada pagi Sabtu ini. Bapak-bapak saudara jemaah Masjid Raya Takwa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang berikutnya yakni petugas-petugas salat jemaah kita pada hari ini yang bertindak selaku khotib, yakni Ustaz Rizal Husni SSD, alhamdulillah berada bersama kita. Kemudian yang bertindak selaku khotib cadangan, yakni Ustaz Nasrul Hadi. Kemudian yang bertindak selaku imam, yakni Ustaz Akbar Hanafi. Kemudian yang bertindak selaku Bilal, yakni saudara kita Taufik. Sampai waktunya pada petugas salat Jumat kami persilakan dengan segala hormat, dan bagi jamaah yang sudah berada dalam masjid kita ini, marilah kita isi saf-saf yang masih kosong di hadapan kita demi kesempurnaan salat Jumat kita pada hari ini. Dan bagi anak-anak kami yang menyandar di dinding, mohon mengisi saf yang sudah disediakan di belakang, agar dan kami mengharap dengan ribut, dengan berlari, jangan bersedang gurau, jangan berteriak-teriak dalam pelaksanaan sholat Jumat kita pada hari ini. Demikian yang kami sampaikan, kami akhiri.
Ini adalah lipat dari Allah 300.000 rupiah. Mudah-mudahan ya dari lipat ini diterima oleh Allah SWT. Amin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت، إن يوم الجمعة سيد الأيام، وإذا صعد الخطيب على المنبر فمن يتكلمن أحدكم فمن يتكلم فقد لغى، فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله المالك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهر والأيام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم
Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang Jumat 23 Muharram ini. Kembali kita diberikan nikmat iman, nikmat kesempatan untuk dapat melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan nikmat yang terbesar, nikmat yang tak tergantikan, sebab daripada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang kita lakukan pada saat ini merupakan bekal kita ketika tidak ada bekal selain yang dapat diharapkan atau bekal yang dapat dijadikan yang lebih baik daripada yang kita lakukan saat ini ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan selain daripada mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak, Allah Subhanahu wa taala hendaknya mudahkan bagi kita untuk dapat melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kita hidup di dunia ini. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib dan umumnya untuk kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap masyarakat, bangsa atau umat akan ditandai oleh akhlaknya. Akhlak merupakan kepribadian suatu bangsa. Akhlak bangsa Indonesia dikenal dengan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi dan rasa hormat terhadap orang lain. Nilai-nilai akhlak ini menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia dan berperan dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Akhlak umat Islam yaitu akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Akhlak umat Islam sangat penting dan menjadi bagian dari kehidupan seorang muslim. Dalam Islam ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, penghambaan yang tulus dan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula akhlak terhadap sesama manusia, menghormati, mengasihi dan tolong-menolong antar sesama, seperti berbicara dengan baik dan menolong orang lain. Dan ada pula akhlak terhadap makhluk lain, perawatan terhadap hewan dan di lingkungan, serta menjaga keseimbangan alam. Salah satu dari ciri akhlakul karimah, ya akhlakul karimah yang merupakan akhlakul karimah ialah dalam memelihara amanah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran surah An-Nisa ayat 58. Menunaikan amanah dengan jujur merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Pada zaman modern seperti sekarang ini, sifat atau akhlak manusia pun ikut modern,
maka seringkali kita melihat amanah hanya menjadi istilah. Terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari, hampir setiap saat kita mendengar berita adanya manipulasi dan kebohongan, khianat dan sebagainya, yang pada hakikatnya merupakan bukti lunturnya sifat amanah pada sebagian bangsa kita. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa baina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Maksud amanah dalam ayat itu ada dua. Pertama, amanah bumi dan segala isinya. Bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai pengelolanya. Oleh karena itu, manusia memiliki kewajiban untuk memelihara bumi dan segala isinya dengan sebaik-baiknya. Manusia merupakan khilafah, diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan kekayaan alam ini sehingga berguna baik untuk dirinya sendiri maupun yang lainnya dengan seadil-adilnya dan merata, sehingga terwujudlah rahmatan lil alamin yang dapat dinikmati oleh semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras kepada kita agar jangan merusak alam dan lingkungan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian maksud amanah yang kedua ialah yaitu amanah agama. Amanah agama oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui para utusannya untuk keselamatan dan ketenteraman manusia di dunia. Jangan ada seorang pun yang merusak agama ini, yaitu agama Islam, sebab perlu diketahui bahawa bumi dan segala isinya merupakan nikmat Allah SWT untuk semua manusia. Sedangkan agama, akidah dan akhlak merupakan jiwa yang memimpin tingkah laku manusia dalam rangka mengolah alam ini untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat dan terwujudnya nanti rahmatan lil alamin. Maka bila agama ini rusak, maka tentu kita tidak akan dapat mewujudkannya. Orang yang menjaga amanah hakikatnya sedang menjaga kemuliaan dirinya di dunia dan keselamatan di akhirat. Amanah adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Dan amanah itu bukan beban, tetapi kehormatan, dan kehormatan itu akan berubah menjadi kehinaan jika ia dikhianati. Amanah bukan hanya tentang menjaga harta, tapi juga menjaga waktu, menjaga rahasia, menjaga janji, dan menjaga ibadah. Beratnya amanah menunjukkan besarnya kepercayaan, maka jangan khianati kepercayaan orang, karena disitulah Allah SWT sedang mengujimu. Ya ayyuhallazina amanu
ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya Muhammad, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mumarrid wal ayyam wa sallama taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafizu ala at-ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'at. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bay'a zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Qala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabi qadiman faqala ta'ala ya inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fi ta'atika ya Allah wa ansur ikhwanana fi Palestin wa ansur mujahidin fi Palestin fa innaka khairun nasirin ya Allah. Warzuqna qalban sabira ya Allah waj'al qulubana quluban sabra ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'ah wa halalan thayyibah warzuqna li ikhwanina fi Palestin rizqan wasi'ah wa halalan thayyiban ya Allah. Ya Allah irhamna ya Allah, irhamna ya Allah wa sallimna fid dunya wal akhirah wadkhilna ikhwanana fi Palestin fil jannah ma'an nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Qimis shalah.
لا لا إلا الله